Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami, bimbing kami, konsistenkan kami di jalan siratal mustaqim. Apa maksudnya? Maksudnya qul inna sholati, katakanlah sesungguhnya solatku, wa nusuki, ibadah nusuku, wa mahyaya, hidupku, siang malam yang aku punya dalam hidup ini, keberhasilan yang aku punya dalam hidup ini, potensi yang aku punya dalam hidup ini, kesempatan yang aku punya dalam hidup ini, kekuatan yang aku punya dalam hidup ini, lillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nahnu nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah 'azza wa jalla fil Qur'anil 'azimil mubin. Wasiyatan lana jami'an bihadzal khutbah al-qasirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Khutbah kita pada hari ini bicara tentang salah satu ayat surat Fussilat. Bicara tentang perkara istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang telah mengatakan Rabbuna Allah, Allah Rabb kami. Pernyataan, ketegasan, ungkapan, keyakinan Rabbuna Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Setelah bersyahadat, setelah mengakui Allah sebagai ilah, maka kemudian dia istiqamah. Istiqamah dengan tauhid, istiqamah dengan syariah, istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sidang dengan rahmati Allah, isyarat dari ayat ini, setiap muslim wajib tegas dengan akidahnya, wajib tegas dengan keyakinannya. Sehingga Allah mengatakan qul huwallahu ahad. Diperintahkan kita mengatakan Allahu ahad. Di hadapan siapapun, di tengah kondisi apapun, kita mesti tegas dengan keyakinan kita, dengan tauhid kita. Tidak boleh kita, hari ini banyak orang, sidang jemaah yang dirahmati Allah, saya bicara ini karena dalam konteks ini. Saya bicara ini, mengungkapkan seperti ini, sebagai ini. Sehingga dia mengatakan sesuatu yang melenceng dari jalan Allah karena dia dalam konteks ini. Sebagai ini, sebagai negarawan,
Apakah Anda sebagai negarawan tidak berani menegaskan tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala? Ini penyimpangan-penyimpangan, alasan-alasan yang nanti di hadapan Allah tidak bisa Anda berkilah. Maka siapapun Anda, dalam keadaan apapun Anda mesti mengatakan Rabbunallah. Saya ini hamba Allah. Sebelum jadi pejabat, hamba Allah. Ketika jadi pejabat, hamba Allah. Setelah jadi pejabat, hamba Allah. Tegaskan itu kapan saja, di mana saja. Karena Anda tidak bisa, tidak berpeluang mengganti keislaman Anda dengan kekafiran dalam keadaan apapun. Wajib qul huwallahu ahad. Katakan Allahu ahad di hadapan siapapun, di hadapan ideologi apapun. Anda berada di tengah kapitalis, di tengah sosialis, di tengah komunis, qul huwallahu ahad. Sidang jemaah, maka ayat ini mengisyaratkan seorang muslim mesti tegas dengan keimanannya. Innalladzina qalu rabbunallah. Rabb kami adalah Allah. Di semua konteks, di semua keadaan, di semua sebagai-sebagai. Di semua sebagai-sebagai. Karena saya menyaksikan beberapa pejabat kalimatnya menyimpang dari akidah dengan alasan sebagai-sebagai. Ada orang yang malu menyatakan keislamannya karena dalam konteks-konteks. Mesti kita yakin kepada Allah. Satu hal yang tidak bisa Anda lepaskan walaupun satu detik, yaitu Anda sebagai makhluk Allah. Semua yang Anda dapat ini hanya aksesoris. Yang hakiki kita semua hamba Allah, di luar itu aksesoris saja. Jangan sampai kuning dek kuning. Sumastaqamu. Kemudian mereka istiqamah. Istiqamah pada apa? Pada tauhidnya. Pada Rabbunallah. Istiqamah pada apa? Pada syariat. Pada syariat. Sudah jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Jangan Anda ragu menegaskan diri Anda tentang komitmen bersyariat. Karena komitmen bersyariat nanti jadi timbangan antara surga dan neraka Anda. Ini harus diingat. Komitmen pada syariat, komitmen surga dan neraka, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Komitmen pada syariat, komitmen antara surga dan neraka. Yang Anda punya hari ini hanya sisa umur. Yang Anda punya hari ini sisa umur. Kita tidak tahu berapa sisa umur Anda. Yang sehat merasa lama hidup, tidak. Yang sakit akan mati besok, belum tentu. Karena takdir Anda dalam hadis sahih telah ditentukan bi khamsina alfisana. Qabla takdir Anda telah ditentukan 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan. Hadis sahih. Takdir Anda, umur Anda sudah ditentukan bi khamsina alfisana.
50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan. Hadis ini dikumpul dalam kitab Bidayah wa An-Nihayah, jilid 1. Sidang jemaah, tidak tahu Anda apakah tersisa 2 hari atau apakah tersisa seminggu. Oh, saya masih muda, belum tentu. Maka cepat istiqamah. Istiqamah pada tauhid, istiqamah pada syariat, istiqamah fi sabilillah, istiqamah di jalan Allah. Sehingga itu menjadi ayat yang ada di Ummul Quran, menjadi rukun salat. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami, bimbing kami, konsistenkan kami di jalan siratal mustaqim. Apa maksudnya? Maksudnya qul inna sholati, katakanlah sesungguhnya solatku, wa nusuki, ibadah nusukku, wa mahyaya, hidupku, siang malam yang aku punya dalam hidup ini, keberhasilan yang aku punya dalam hidup ini, potensi yang aku punya dalam hidup ini, kesempatan yang aku punya dalam hidup ini, kekuatan yang aku punya dalam hidup ini, lillahi rabbil alamin. Apa yang Anda punya dalam hidup ini seluruhnya lillahi rabbil alamin. Tidak sisanya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahkan mati pun mesti di jalan Allah. Sidang jemaah, maka orang seperti itu tatanazzalu alaihimul malaikah, turun para malaikat kepadanya. Mufassir mengatakan kapan? Indal ihtidar, ketika sakaratul maut. Ini orang yang akan didampingi sakaratul mautnya oleh para malaikat. Orang yang istiqamah fi qaul Rabbina Allah, fi istiqamah qaul Rabbuna Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat ketika dia sakaratul maut. Apa Anda tidak pengen? Ternyata itu gagal gara-gara cerita koran. Anda lebih banyak baca koran daripada Quran. Sehingga sikap keagamaan Anda dipengaruhi oleh koran, merusak pemahaman Anda terhadap Quran. Fenomena hari ini. Pandangan keagamaan kita dalam semua kasus kadang-kadang dirusak oleh berita koran dan merusak pemahaman terhadap Quran. Anda terjebak. Cepatlah. Qalu Rabbuna Allah. Apa jo nan sok mantap. Mati jo. Alah. Cerita dunia aksesoris. Hanya sandiwara yang berakhir DN. Jangan sampai terhutang setelah mati. Terhutang kepada Allah. Kalau kita istiqamah, memantapkan diri, kita sudah sholat, tinggal mantapkan pemahaman tauhid kita, mantapkan komitmen syariat kita, mantapkan diri kita istiqamah di dalam Allah. Tatanazzalul malaikah, turun malaikat indal ihtidar, ketika kita sakaratul maut, kondisi yang paling berat. Wajah sakaratul maut bil haq, surat Qaf.
Datang sakaratul maut bil haq. Ini yang kalian lupakan, kata Allah. Sidang jemaah, problem terberat Anda di depan sakaratul maut. Malaikat ketika ditiup sangkakala semua meninggal, tersisa 4 malaikat, kemudian malaikat Jibril, Israfil, Mikail, malaikat maut. Kata Allah, tinggal berapa wahai malaikat maut? Tinggal 4 ya Allah. Maka kata Allah, datangi Jibril, kemudian cabut nyawa Jibril. Ketika Jibril tidak bisa mengelak, apa yang bisa dilakukan oleh Jibril menghadapi beratnya sakaratul maut? Malaikat pun takut dengan sakaratul maut. Rabbana hawwin alayya sakaratul maut. Ya Allah, mudahkan untukku sakaratul maut. Tinggal berapa wahai malaikat maut? Tinggal 3. Datangi Mikail. Apa yang bisa dilakukan Mikail? Hanya berdoa, Rabbana hawwin alayya sakaratul maut. Ya Allah, ringankan sakaratul maut. Tinggal berapa? Tinggal Mikail dengan aku, tinggal Israfil dengan aku. Datangi Israfil. Apa yang bisa dibuat? Rabbana hawwin alayya sakaratul maut. Dicabut nyawa malaikat yang bertiga, menjerit dengan jeritan yang luar biasa karena sakitnya sakaratul maut. Rabbana hawwin alayya sakaratul maut. Tinggal malaikat maut, dicabut nyawanya, menjerit dengan jeritan yang lebih kuat, yang lebih dahsyat. Berkata Allah, hai malaikat maut, seperti inilah sakit yang dirasakan oleh hambaku ketika nyawanya dicabut. Istiqamah. Istiqamah sampai mati. Komitmen di jalan Allah. Tahukah Anda Abu Dzar Al-Ghifari? Seorang mantan pimpinan perampok. Abu Dzar Al-Ghifari dari Bani Ghifar, yang kerjanya memimpin pasukan menghadang pedagang-pedagang Mekah, merampok, membagi 2 rampokannya, kemudian di setengah diberikan kepada pedagang, setengah diambilnya, dibagi-bagikan oleh Abu Dzar kepada fakir miskin. Kemudian dapat hidayah dia selalu menyendiri, dan dia tidak yakin dengan patung. Dia patahkan patung sebelum dia masuk Islam. Kemudian akhirnya dia mendengar kemunculan Rasulullah. Dia beriman, dan dia orang kelima dalam Islam. Khamisul muslimin. Dia yang kelima masuk Islam. Dan dia orang yang pertama mengucapkan salam dalam Islam. Baru saja bersyahadat, dia rusak patung-patung di Mekah. Maka babak belur dia. Nabi masih sembunyi-sembunyi, umat Islam masih sedikit. Dia Abu Dzar sudah bikin langkah perlawanan kepada orang Quraisy. Akhirnya babak belur. Kemudian orang tidak berani setelah dihukum mau dibunuh. Berkata Abu Sufyan, hentikan, ini Bani Ghifar. Kalau dia mati, habis kita, hancur perdagangan kita. Berontak dia. Inilah ketua perampok itu. Orang selama ini memahami Abu Dzar seorang yang zuhud, ahli ibadah, orang yang tidak berdaya. Dia mantan ketua perampok. Maka akhirnya dia tidak bisa dilunakkan oleh Nabi, oleh sahabat-sahabat lain. Kalau dia di Mekah, dia akan merusak patung-patung orang. Perintah Islam terang-terangan belum ada. Maka untuk membuat ketenangan, kata Nabi, hai Abu Dzar, kembalilah engkau ke Bani Ghifar, ke kaummu. Nanti tunggu aku memanggilmu. Setelah itu sidang jemaah, Nabi setelah hijrah dipanggil Abu Dzar ke Madinah. Dan dia adalah seorang yang hebat dalam pertempuran, seorang satria, seorang yang biasa bermain kuda dan bermain pedang. Setiap dapat ghanimah, tidak ada sisa ghanimah yang sampai ke rumahnya. Dia selalu hidup dengan miskin. Setiap harta yang dia dapat dia bagikan kepada orang miskin. Ternyata sebelum Islam, setelah Islam, dia tetap bapaknya orang miskin. Maka dikasih gelar dia, yaitu Abul Fuqara, bapaknya para fakir. Suatu hari dia berkata pada istrinya, wahai istriku, ghanimah yang aku terima telah habis. Apa yang akan kita makan? Kata istrinya, wahai Abu Dzar,
makanan sudah terhidang untukmu. Dari mana kau dapat? Rasulullah mengirim makanan untuk kita. Rasulullah tahu tidak akan ada ganimah yang tersisa sampai ke rumah Abu Dzar, maka Rasulullah kirim ke rumahnya makanan. Meninggal Rasulullah. Abu Dzar sebelum Rasulullah meninggal dapat pesan, wahai Abu Dzar, bagaimana nanti kalau engkau ketemu raja muslim yang dia bergelimang harta sedangkan rakyat miskin. Abu Dzar ini orang yang tidak bisa bertahan sabar. Dia berkata, ya Rasulullah, akan kutempelkan mata pedangku di lehernya. Kata Rasulullah, ya Abu Dzar, maukah engkau jika aku perintahkan bersabar sampai engkau menjumpaiku di akhirat? Kalau itu yang terbaik ya Rasulullah, aku akan bersabar. Abu Dzar melihat Muawiyah bin Abi Sufyan jadi gubernur di Syria, bergelimang harta, kemudian rakyat miskin dihunusnya pedangnya. Dia akan pimpin pasukan. Diingatkan oleh Amr bin Yasir, wahai Abu Dzar, bukankah engkau telah berjanji dan kami menyaksikannya ketika engkau berjanji pada Rasulullah, engkau akan bersabar sampai engkau menemui Rasulullah. Menangis Abu Dzar, dimasukkan pedang ke sarungnya. Maka dia datangi Muawiyah, dia obrak-abrik tempat Muawiyah. Engkau bergelimang harta, umat miskin. Akhirnya dia membuat gerakan di Syria, panik Muawiyah. Maka kata penasihat Muawiyah, tangkap Abu Dzar. Jangan engkau tangkap Abu Dzar, dia kesayangan Rasulullah. Dan orang akan memberontak dan kita akan panik kalau dia ditangkap. Terus gimana? Ada cara halus, dikirim surat kepada Utsman bin Affan sebagai khalifah. Panggil Abu Dzar ke Madinah. Panggil Abu Dzar kepada Utsman. Diminta, kata Abu Utsman, ya Abu Dzar, aku butuh nasihatmu, maka engkau jadi penasihatku. Kata Abu Dzar, wahai Utsman, aku tidak tergiur dengan kekayaanmu, maka izinkan aku tinggal di Rabazah, sebuah sahara padang pasir yang tidak ada penduduknya. Abu Dzar minta izin pada khalifah untuk tinggal di padang pasir yang tidak ada penduduknya. Maka dibikin kemah. Tinggallah dia dengan istrinya. Rasulullah ketika perang Tabuk berkata, Abu Dzar akan hidup sendiri, mati sendiri, dan dibangkitkan sendiri oleh Allah. Maka ketika dibujuk, dia tidak mau. Dia istiqamah sampai akhirnya meninggal sendirian. Tidak ada yang bisa menguburkannya. Sampai datang sekelompok kaum muslimin melewati. Ini Abu Dzar. Inilah yang dikatakan Rasulullah. Dia hidup sendiri, mati sendiri, dan kemudian akan dibangkitkan sendiri. Istiqamah sampai akhir hayatnya. Tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun malaikat-malaikat kepada orang yang istiqamah. Maka istiqamahlah kita sampai akhir hayat kita. Sisa umur kita tidak banyak, sedang jemaah yang dirahmati Allah. Fa'tadu ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu
tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ketika malaikat datang turun kepada orang yang istiqamah di saat akan meninggal, malaikat berkata, jangan khawatir, jangan bimbang, bahwasanya berbahagialah kalian dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian dari Allah. Sidang jemaah, maka tidakkah Anda ingin kematian Anda dijenguk oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala?